Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Nisa di video reaction kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Luar biasa, dunia sekarang memohon ke Indonesia. Jadi kalau kita tengok tuh kan banyak sekarang ini Indonesia banyak menghentikan gitu ya untuk ekspor bahan mentahnya gitu kan. Dan apalagi banyak negara-negara luar yang bergantung juga gitu ya dengan sumber alam dari Indonesia. Nah, so jangan lama-lama lagi, mari kita sama-sama tengok video ini. Let's go. Telah saya putuskan, pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan. Minyak goreng pun dihentikan Saya juga. akan terus memantau ekspornya dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau. Jadi Sahabat bagi-bagi, dunia menyadari bahwa Indonesia yang satu dekade ini mereka remehkan ternyata masih memiliki efek gentarnya sendiri. Walaupun kakak tertua ASEAN ini sempat turun pamor setelah pada era Soekarno yang menjadikan Indonesia memiliki titel terkuat militernya di kawasan. Dan setelah era Soeharto yang memiliki kelebihan dalam geopolitik ekonomi agrarisnya. Lalu sisa-sisa presiden kebelakangnya hanya membuat Indonesia turun level di mata dunia. Dari lepasnya banyak pulau yang diklaim oleh tetangga dan banyak penyadapan terhadap presiden kita yang dilakukan oleh Australia, walaupun akhirnya sempat ketahuan. Dan yang tidak ketahuan mungkin masih banyak lagi. Dan kini Indonesia ternyata masih memiliki powernya untuk membuat dunia memperhatikan kita. Salah satunya adalah sebagai dapur dunia. Apalagi sejak ada gejolak larangan ekspor minyak goreng, walaupun sempat ada perbedaan dari menterinya yang akhirnya diralat lagi oleh Presiden Jokowi. Sahabat bagi-bagi, lonjakan harga CPO tidak lepas dari kebijakan pemerintah Indonesia. Presiden Jokowi memutuskan untuk melarang ekspor CPO dan produk-produk turunannya. Hal ini ditempuh demi menekan harga minyak goreng. Oleh karena kebijakan itu, pasar internasional sangat merespon kebijakan pemerintah Indonesia yang terkait larangan ekspor produk sawit sebagai masalah yang baru setelah sebelumnya tertekan karena perang Ukraina dan Rusia. Dan apa yang terjadi dalam sebulan terakhir? Harga CPO meroket 24,52% selama 10 tahun terakhir. Dan ini merupakan rekor tertinggi sepanjang masa. Saat ini pasar sawit di dunia panik dan bergejolak. Melihat akan hal itu menjadi betapa pentingnya Indonesia sebagai penghasil sawit terbesar di dunia. Apalagi minyak sawit ini dibutuhkan untuk berbagai macam produk, mulai dari makanan, sabun, lipstik, dan bahkan tinta cetak. Oleh karena itu, ini menunjukkan pentingnya langkah Indonesia bagi dunia. Indonesia, the world's largest exporter of... Kebijakan Indonesia ini dipastikan akan membuat pasar minyak nabati global berantakan. Bahkan dari pihak India telah menyatakan bahwa larangan ekspor produk sawit oleh Indonesia dinilai menjadi ancaman inflasi dunia gaya baru. Dan perlu kalian ketahui, India adalah importir utama minyak sawit dan mendapat sekitar 45% pasokannya dari Indonesia. Oh, jadi India ini ya jika rantai pasokan terganggu, maka perusahaan di India akan menjatah pasokan mereka karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Bisa ada, bisa enggak. Sahabat bagi-bagi, sejak larangan ekspor sawit ini, ternyata negeri para Garuda ini memang masih memiliki powernya sendiri. Mereka atau negara lain yang selalu meremehkan kita mulai terbuka satu persatu kartunya. Di mana sebelumnya larangan stop nikel yang membuat Eropa kebakaran jenggot.
Tetapi Waktu setelah yang ini keran pun nikel dibuka nikel. kembali, mereka berpura-pura biasa aja supaya Indonesia tidak merasa dibutuhkan. Lalu, saat rapat G20 di Italia dan ditunjuknya Indonesia sebagai ketua G20 adalah harapan Eropa terhadap Indonesia supaya kembali membuka keran ekspor bahan baku alamnya secara lebih besar-besaran lagi. Yang akhirnya membuat Presiden Jokowi murka. Tetapi langsung ditolak oleh Menteri BUMN kita, Erick Thohir, atas perintah Presiden Jokowi. Kini nyatanya, setelah kondisi tidak stabilnya minyak bunga matahari yang selalu digaungkan asing, Minyak ternyata bunga matahari menguak tidak stabil, kebenaran tidak. minyak sawit kita Sebab yang pengaruh masih ini menjadi ya, penopang banyak Rusia, negara Ukraina. untuk masalah dapurnya. Kini dunia tidak bisa berpura-pura lagi tidak butuh kita. Bahwa sumber daya alam kita sangat bisa menopang dunia. Mereka seakan-akan membuat kita selalu minder dan tidak percaya diri bahwa kita Indonesia masih sebagai kakak tertuanya Asia. Jadi, kalian yang suka komen negatif dan pesimis terhadap negara ini, yakinlah bahwa kalian sudah kena cuci otak propaganda asing bahwa kita bangsa yang lemah dan miskin. Bangsa kita itu kaya dan kuat, yang miskin itu cuma rakyatnya aja. Saran dari King Narto simpel sekali. Para pejabat dan pengusaha itu yang kaya-kaya gak usah beli-beli aset atau saham dulu buat kantong kalian. Tetapi belilah seluruh hasil panen dengan harga yang pantas dari petani kita. Maka akan banyak anak muda yang kembali ke jati diri bangsa ini sebagai negara agraris, bukan negara robot trading. Buatlah pabrik pengolahannya, lalu ekspor produknya, dan jual dengan rupiah agar rupiah memiliki nilai tawar dan cadangan emas negara kita jual kembali dengan bangkit. harga Karena rupiah. banyaknya negara yang butuh rupiah kita. Negara ini punya banyak sumber daya yang bisa diproduksi. Lihatlah hamparan laut kita, begitu luasnya. Betul. Sumber Boleh daya ikan di laut diproduksi Indonesia meliputi lebih baik, gitu kan? 37% dari spesies ikan di dunia. Dan beberapa jenis ikan di Indonesia mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis-jenis ikan hias, kerang, dan rumput laut. Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya non-hayati yang sangat melimpah. Dan masih banyak wilayah di perairan Indonesia yang memiliki potensi ekonomi namun belum terkelola secara memadai. Itu baru secuil yang King Narto sebutkan. Pertanyaannya, kenapa hampir semuanya punya investor asing? Pabrik-pabrik pun punya asing, seperti pabrik rambut dan sebagainya, yang rata-rata punya orang Korea. Kenapa tidak kita buat sendiri dan jual sendiri? Kita di mindset sebagai buruh di negeri ini. Lalu, ini salah siapa? Jangan bikin King Narto gregetan. Kapan negara ini bisa bernegara dengan benar? Kapan bangsa ini bisa mengelola negerinya sendiri? Kita bangsa yang besar, jangan mau dikerdilkan. Narto, ura! Oke. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi kalau kita tengok sekarang ya, memang apa namanya itu banyak negara-negara yang banyak bergantung dengan sumber alam Indonesia gitu ya. Maksudnya apa tuh sumber alam di Indonesia kan tuh terlampau melimpah gitu, terlampau banyak gitu kan sumber alam dari Indonesia ini. Dan bila mana ada kebijakan baru yang dilaksanakan oleh Indonesia seperti tadi menghentikan ekspor nikel, minyak goreng, dan mungkin ada beberapa lagi gitu ya, dan itu membuatkan banyak negara-negara luar gitu ya yang terkesan dengan sangat
besar gitu ya. Jadi boleh dikatakan banyak negara luar juga yang bergantung dengan Indonesia gitu. Jadi Indonesia memang ada peran penting juga lah gitu ya. Memang ada peran penting, peran besar secara global gitu, oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.